Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Nita dengan NIM C1124112 selaku moderator pada siang hari ini. Baik, mohon izin. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai prototipe aplikasi kesehatan. Baik, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya yaitu Intan, Wingkan, Dwitya, dan Deswita selaku penyaji pada hari ini. Jadi, agar tidak berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, mohon izin menjelaskan. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan prototipe aplikasi kesehatan yang telah kami buat, yaitu dengan nama MedBright Care Plus. Jadi, MedBright Care Plus adalah aplikasi pelayanan kesehatan digital yang dirancang untuk membantu pasien mengakses layanan rumah sakit dengan lebih cepat, mudah, dan terintegrasi. Sebelum menjelaskan fitur ini, kami ingin menjelaskan masalah nyata yang terjadi di pelayanan kesehatan saat ini. Banyak sekali pasien mengalami kesulitan dalam mengakses rekam medis, hasil laboratorium, dan informasi kesehatan pribadi, karena data masih tersimpan secara manual dan tersebar di beberapa bagian rumah sakit. Akibatnya, pasien harus berpindah-pindah hanya untuk mendapatkan salinan rekam medis, sehingga pelayanan menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, akses konsultasi medis juga terbatas karena pasien harus datang langsung jauh ke rumah sakit dan menunggu antrean panjang. Ini sangat menyulitkan pasien yang tinggal jauh, lansia atau memiliki mobilitas terbatas. Masalah berikut ada pada proses pembayaran yang masih dilakukan secara manual di loket kasir sehingga menimbulkan antrean panjang dan sering terasa tidak transparan bagi pasien. Maka dari itu, kami memunculkan aplikasi MedBright Care Plus. Di tampilan awal aplikasi, pengguna akan diarahkan untuk login sebagai pasien dengan menggunakan nomor rekam medis, NIK, dan password. Bisa di next slide-nya. Oke, jadi di sini kita sebagai pasien itu login dulu, kemudian kenapa harus seperti itu? Karena login ini penting untuk menjaga keamanan data pasien. Karena informasi medis adalah data sensitif yang hanya diakses oleh pemiliknya. Jika belum memiliki akun, pengguna dapat membuat akun baru melalui menu registrasi. Bisa di next slide. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman beranda. Pada halaman ini, semua fitur utama ditampilkan secara jelas. Mulai dari rekam medis saya, kemudian hasil laboratorium, kemudian konsultasi online juga ada di sini. Kemudian tagihan dan pembayaran juga ada di sini. Kemudian informasi jadwal kontrol pun ada di sini. Kemudian ada profil pengguna di bagian akhir serta tagihan pembayaran juga bisa dilihat di sini secara detail. Nah, tampilan ini dibuat sederhana dan mudah dipahami agar bisa digunakan oleh semua usia, termasuk lansia. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Lalu di slide selanjutnya ada rekam medis. Di sini pasien bisa melihat seluruh wilayah kesehatan, status kontrol, diagnosis yang pernah diterima, dan riwayat kunjungan rumah sakit. Fitur ini membantu pasien tidak perlu lagi datang ke bagian rekam medis untuk meminta arsip fisik. Next slide. Lalu, jika pasien memilih lihat detail, aplikasi menampilkan penjelasan lengkap mengenai diagnosis, penyebab, gejala, dan obat yang diberikan dokter. Hal ini membantu pasien lebih memahami kondisi kesehatannya dan meningkatkan edukasi kesehatan. Di halaman yang sama tersedia tombol lihat resep obat dan konsultasi dokter. Next slide. Lalu berikutnya adalah halaman hasil laboratorium. Semua hasil lab ditampilkan dalam bentuk digital dan bisa diunduh langsung. Jadi, pasien tidak perlu lagi kembali ke rumah sakit hanya untuk mengambil printout hasil lab. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pada menu konsultasi online.
Nah, di sini pasien bisa memilih poli, memilih dokter, menjadwalkan konsultasi sesuai waktu yang tersedia, dan fitur ini sangat berguna untuk pasien yang tinggal jauh, lansia, atau yang butuh layanan cepat tanpa antri. Next slide. Nah, pada menu pembayaran ini, pasien dapat melihat rincian tagihan secara lengkap dan transparan. Tersedia juga berbagai metode seperti QRIS, virtual account, transfer bank, e-wallet. Nah, dengan fitur ini, pasien tidak perlu antre di kasir dan proses administrasi menjadi lebih efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dilanjutkan ke halaman profil pengguna. Di halaman profil, pasien dapat mengatur identitas pribadi, nomor kontak, alamat, dan informasi kesehatan penting seperti alergi obat, serta kontak darurat. Di bagian ini juga tersedia tombol logout. Selama mengerjakan prototipe MedBride Care Plus ini, kami belajar banyak tentang bagaimana menganalisis masalah nyata dan menerjemahkannya ke dalam solusi digital melalui flowchart and mockup. Tantangan utamanya adalah menyatukan berbagai ide dan merancang tampilan yang mudah dipahami pengguna. Namun, proses ini memperkuat pemahaman saya mengenai hubungan antara sistem informasi dan pelayanan keperawatan. Jadi, melalui fitur-fitur tersebut, MedBride Care Plus hadir sebagai solusi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui akses rekam medis yang cepat, konsultasi online yang fleksibel, dan pembayaran digital yang praktis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang lain karena bersedia untuk tetap mendengarkan dengan baik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika sekiranya ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan selamat siang. Terima kasih.